Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali ya di titik balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke ya, kita lanjut. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kita akan bacakan Mei yang tanggal 2 Mei gitu ya. Ini kutipan yang sangat dalam gitu ya. Kutipan yang sangat dalam bahwa dalam realitas non dual gitu ya. Dalam realitas non dual, dalam realitas non dual itu tidak ada, atau realitas non dual itu bukan ngomongin tidak ada hak istimewa, ya, tidak ada privilege, tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian, tidak ada tingkatan-tingkatan, tidak ada ranking, tidak ada ranking. Setiap gabus di lautan, seperti gabus di lautan, setiap jiwa naik atau turun ke tingkatnya sendiri dalam lautan kesadaran berdasarkan pilihannya sendiri, bukan karena hak istimewa tadi. Jadi di dalam realitas non-dual itu tidak ada konsep perbedaan sosial. Privilege itu kan konsep perbedaan sosial kan? Tidak ada itu. Dia anak orang kaya, dia uangnya banyak. Enggak, bukan itu. Karena di dalam alam non-dual itu setiap aku relatif mengalir sesuai dengan tingkat kesadarannya sendiri. Pilihan setiap individu, apakah mereka tertarik pada cahaya atau tertarik pada kegelapan, terjadi secara alami dalam kebebasan ilahiyah. Nah, ini kan kita sudah bahas ya, bahwa dalam realitas non-dual itu adalah realitas aku mutlak, aku absolut, atau realitas aku relatif terhadap aku absolut. Itu realitas non-dual. Aku relatif terhadap aku absolut. Seperti itu. Jadi setiap
aku relatif itu, jadi aku relatif itu memiliki tingkat, memiliki posisi untuk mengekspresikan kehadiran yang absolut. Itulah realitas non-dual. Entah mau mengekspresikan kehadiran absolut itu pada level kegelapan, pada level cahaya, pada level yang cahaya yang lebih besar, itu silakan. Silakan. Silakan dipilih sendiri. Tidak ada privilege apapun. Mau diekspresikan di tingkat mana kehadirannya itu silakan. Jadi berdasarkan tingkat kesadarannya sendiri. Ada yang tingkat kesadarannya mengekspresikan yang kehadiran yang absolut itu di level ke-8. Ya sudah. Yang jelas pada tingkat manapun mengekspresikan kehadiran yang absolut itu buat dirimu sendiri, buat kemanusiaanmu sendiri, bukan buat yang absolut. Yang absolut itu sudah asomat, tidak punya kebutuhan apapun. Tapi tingkat kesadaranmu dalam mengekspresikan kehadiran yang absolut itu dimakan oleh kemanusiaanmu sendiri. Silakan. Kata Tuhan, tidak ada keuntungan bagi saya untuk memaksa kamu mengekspresikan kehadiranku di tingkat manapun. Tidak. Pilih sendiri untuk kemanusiaan. Makanya kita harus punya cinta insania dulu. Dengan adanya cinta insania, kita kemudian akan bisa memilih bahwa bisa punya komitmen bahwa saya akan mengekspresikan kehadiran yang absolut pada tingkat yang tinggi demi insaniaku gitu. Ini quote yang mendalam saya kira, dan ini memperlihatkan dinamika non-dual itu sendiri. Apa sih non-dualitas? Non-dualitas itu adalah bahwa aku relatif itu selalu mengekspresikan kehadiran yang absolut, entah di level yang rendah, entah di level yang tinggi. Itu realitas non-dual gitu. Realitas non-dual. Dengan memahami ini, maka kemudian tidak ada lagi Tuhan yang menyiksamu. Tidak ada lagi Tuhan yang membuatmu menderita. Tidak ada penyebab. Adanya konsekuensi. Adanya konsekuensi bahwa orang itu menderita itu konsekuensimu, konsekuensi posisimu dalam mengekspresikan kehadiran yang absolut. Dan Allah dan yang absolut tidak punya kepentingan apapun. Apapun posisimu, itu bukan untuk yang absolut, tetapi untuk kemanusiaanmu sendiri. Itu namanya realitas non-dual. Realitas non-dual. Perbaiki tingkat kesadaranmu dalam mengekspresikan yang absolut, maka kondisi-kondisi dalam kemanusiaanmu itu akan mengalami koreksi. Jadi posisi menentukan kondisi.
Dengan memahami realitas non-dual ini, mau tidak mau, solusi seluruh krisis dalam kemanusiaan adalah, mau bilang MTLS tapi nggak enak. Solusi seluruh krisis itu perbaiki posisi di mana kesadaranmu mengekspresikan kehadiran yang absolut. Hanya itu solusinya. Seluruh masalah di dunia selesainya melalui jalan ekspresikan kehadirannya pada tingkat kesadaran yang tertinggi yang bisa kamu pelajari. Hanya itu. Kita sudah buat modelnya. Oh, kalau di sini seperti ini, kalau di level 1 nanti kamu hanya mampu mengekspresikan kehadirannya seperti ini. Kalau di level 2 nanti kehadirannya terekspresi seperti ini. Di level 3 kehadirannya terekspresi seperti ini. Pilih sendiri. Belajar untuk keluar dari posisi rendah dalam mengekspresikan kehadirannya. Kenapa? Bukan untuk Tuhan. Karena itu demi kondisi kemanusiaanmu sendiri. Ini adalah radikal apa namanya? Radikal argumen ya. Radikal argumen. Tapi itu dalam realitas non-dual. Nggak bisa lagi menuduh siapapun sebagai penyebab penderita, penyebab kondisi dalam kemanusiaan. Nggak bisa. Itu sudah sempurna, sudah benar adanya, sesuai dengan posisi aku relatif dalam mengekspresikan kehadirannya. Jadi bukan Tuhan yang siksa. Pemahaman bahwa itu adalah hukuman Tuhan, itu kan paradigma dualitas. Tuhan penyebab, kemudian orang itu akibat. Paradigma non-dual tidak begitu. Semuanya sudah punya makom masing-masing. Orang itu bukan akibat, tapi konsekuensi dari posisi aku relatifmu dalam mengekspresikan kehadirannya. Titik. Titik. Tidak ada yang lain. Tidak ada penyebab eksternal apapun. Sebut apa saja. Kondisi pada orang. Kebodohan. Kemiskinan. Kemiskinan. Penyakit. Apalagi. Pokoknya seluruh siksa dan seluruh berkat itu hanyalah konsekuensi dari posisi aku relatif dalam mengekspresikan kehadirannya. Ini Mas Yaim harus promosikan ini, TBP pagi ini, biar orang tahu apa sih yang disebut dengan realitas non-dual. Realitas non-dual. Gitu ya Mas Yaim ya. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting ini cetok gitu. Mau perbaiki posisi aku relatif dalam mengekspresikan kehadirannya, monggo nggak kamu perbaiki, yang nikmati kemanusiaanmu sendiri. Kemanusiaanmu di mana? Kemanusiaanmu di tubuhmu sendiri, kemanusiaanmu di keluargamu, di sukumu, terserah. Kalau orang Muna bilang suka-suka lalo itu udah.
suka-suka hati, terserah. Silakan panen sendiri gitu loh. Silakan dipanen sendiri karma konsekuensi dari posisi memperagakan kehadiran aku absolut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Nanti jam 10 kita lanjut ya, mentoring PLC ini. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat menikmati ibadah puasa.